Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Buat langkah yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kali ini saya bisa menyempatkan waktu untuk sharing-sharing kepada teman-teman semua. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Usul Fiza. Saya berasal dari Pulau Kambing, Kecamatan Kulu Utara, Kabupaten Aceh Selatan. Saya merupakan mahasiswa baru di kampus IBMT Surabaya dengan jurusan manajemen. Baiklah teman-teman semua, kali ini saya ingin membahaskan tentang testimoni pelatihan 30 hari jago bacot. Jika kita berbicara tentang pelatihan ini teman-teman semua, maka berbicara tentang pembelajaran atau ilmu yang kita dapatkan. Sehingga kali ini saya ingin bercerita kenapa saya ingin mengikuti pelatihan ini, karena di rumah aja rugi kan kalau kita tidak mencari ilmu tentunya teman-teman semua. Oleh karena itu, dalam pelatihan ini saya digurui oleh Kak Ilham Sanjuara. Oleh karena itu saya terinspirasi dengan seorang guru saya tersebut, di mana beliau merupakan sang pejuang keluarga tentunya di masanya terdahulu, sehingga kali ini beliau bisa juga menjadi pejuang untuk para murid-muridnya agar muridnya bisa berjuang dengan sempurna. Oleh karena itu, sedikit cerita yang bahwasanya beliau bukanlah orang yang berada, tetapi beliau adalah orang yang berkeinginan yang tinggi, sehingga apa yang beliau perjuangkan di zaman beliau terdahulu bisa menjadi hasil yang sesuai harapan beliau di saat ini. Baiklah, kali ini saya ingin membahaskan Big Why, kenapa kita harus menjadi motivator. Karena pembahasan ini adalah pembahasan yang harus saya bahas di dalam video ini sebagai materi pelatihan saya tersebut. Oleh karena itu, alasan yang pertama adalah cacian. Berbicara tentang cacian teman-teman semua, maka kita berbicara tentang kehidupan tentunya. Karena banyak teman-teman kita lihat, baik orang sukses, pemimpin, dan yang lain sebagainya itu mengalami cacian. Cacian tersendiri terkadang terjadi di lingkungan sekolah, lingkungan pertemanan, keluarga, dan masih banyak yang lainnya. Oleh karena itu, kita perlu belajar dari cacian teman-teman semua. Kenapa belajar dari cacian? Karena dengan dicaci, disitulah kita akan berpeluang untuk menjadi pembelajaran. Ketika kita miskin, pasti kita akan dicaci karena kita tidak punya uang. Jika kita sudah kaya, pasti akan dicaci karena kita sombong dan lain sebagainya. Ketika kita bodoh, pasti akan dicaci. Ketika kita pandai, pasti akan dicaci. Jika yang dicaci baik saja, sudah tentu dicaci, maka apalagi yang buruk pasti akan dicaci. Oleh karena itu, berendah kita pasti akan dicaci, tinggi kita pasti akan dicaci. Semuanya teman-teman dalam kehidupan ini pasti ada cacian. Oleh karena itu, kita harus sadar, cacian sendiri bukanlah teruntuk orang khusus, tapi di semua kalangan pasti mengalami cacian. Ini hal biasa dialami oleh setiap kita, namanya juga kehidupan teman-teman semua. Oleh karena itu, dengan cacian tersebut jangan pernah mematahkan semangat berjuang kita. Terkhusus kita sebagai anak tentunya ada tanggung jawab khusus yang harus kita tanggung, yaitu membahagiakan kedua orang tua. Oleh karena itu, jikalau kita dicaci sebagai seorang pemuda miskin, seorang pemuda bodoh, seorang pemuda ya mukanya pas-pasan, bahkan tidak cantik dan tidak ganteng, itu mah biasa teman-teman semua, lalui dan jadikan pembelajaran untuk kita ke depannya. Sehingga jikalau kita selalu dicaci, jangan pernah membalas. Jangan pernah membalas karena kenapa? Tidak ada yang paling baik untuk kita berikan kepada orang yang telah mencaci kita selain pembuktian yang nyata kita berikan kepada mereka semua. Oleh karena itu, stop cacian mereka dengan berusaha memberikan pembuktian yang nyata kepada mereka. Yang kedua, kenapa kita harus menjadi motivator, yaitu karena kita sedikit karya. Jikalau kita sudah dicaci karena miskin, bodoh, tentunya kita pasti akan dicaci dengan sedikit karya, itu tentu juga. Oleh karena itu di sini yang kedua, karena kita miskin karya, kita sadar kita miskin harta, miskin
ilmu wajar, miskin karya wajar juga, nyamannya juga kita masih muda. Tetapi kita juga harus sadar dan harus membuka mata dan pikiran kita yang bahwasanya miskin karya itu bukanlah hal yang enak. Kenapa? Karena seumur hidup kita perlu memiliki satu karya minimalnya. Oleh karena itu, jangan pernah bangga jikalau kita miskin karya. Karena miskin karya bukan kebanggaan bagi kita, tapi sebuah keburukan besar yang jika kita tidak berani mengubahnya, maka kita akan merugi. Oleh karena itu, di masa muda kita harus mencoba belajar untuk berkarya. Berkarya bukan berarti kita bisa, karena tidak ada yang bisa di dunia ini jikalau tidak belajar, dan terus belajar tentunya. Oleh karena itu, kalau kita sudah tahu miskin karya, maka tugas kita adalah perkaya pembelajaran kita agar kita bisa mempermudah dalam berkarya. Yang ketiga, kenapa kita harus menjadi motivator? Karena melihat keadaan milenial yang tidak sesuai harapan. Jikalau kita berbicara tentang harapan, teman-teman semua, maka negara kita butuh pemuda yang progresif, yaitu pemuda pembawa perubahan. Tetapi realita atau kejadian yang telah melanda di negara kita ini tidak sesuai harapan bangsa kita. Banyak kita lihat di lingkungan kita, baik lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal kita, dan lingkungan yang lainnya, pemuda-pemuda atau anak kecil atau remaja di zaman sekolah, misalnya masih SD, sudah mengetahui tentang apa itu narkoba, bahkan sudah mengisap, sudah mengetahui pacaran, bahkan sudah melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Inilah kejadian yang sudah melanda di kalangan remaja atau milenial saat ini. Hal ini tidak bisa kita atasi karena tugas kita adalah bukan mengatasi semua kejadian ini, tapi kita bisa mengantisipasi semua kejadian-kejadian ini dengan cara memberi informasi positif kepada orang lain dan mencoba menginspirasi. Oleh karena itu, dengan menginspirasi, mana tahu bisa menjadi solusi kepada mereka-mereka yang membutuhkan aspirasi kita. Oleh karena itu, tak perlu disalahkan jikalau keadaan milenial saat ini tidak sesuai harapan, tetapi kita harus menyadarkan diri kita untuk mengubah kejadian-kejadian milenial saat ini yang tidak sesuai harapan bangsa menjadi harapan bangsa dengan cara sekarang waktunya kita menyicil secuil informasi dan inspirasi kepada orang lain. Yang keempat, kenapa sih harus menjadi motivator? Saya menyingkat dengan PPDAM, yaitu penulis, pengusaha, artis, dosen, motivator. Jika kita berbicara tentang menjadi motivator, maka kita berbicara tentang visi misi kita, teman-teman semua. Saya pribadi atau masih banyak orang lain atau guru-guru terbesar, kita pasti memiliki visi dan misi kenapa harus menjadi motivator. Bagi saya pribadi, visi dan misinya adalah ingin menjadi penulis. Karena kenapa? Dengan menjadi penulis kita bisa menginspirasi orang lain, serta dengan menjadi penulis kita bisa meluangkan ide-ide kita melalui tulisan. Yang kedua, pengusaha. Pengusaha itu susah tentu saja, tetapi kita harus sadar ya bahwasanya dengan kita menjadi pengusaha maka kita bisa memberikan kebermanfaatan kepada orang lain. Dengan misal, jika usaha kita sudah besar, apa salahnya kita luangkan kepada mereka untuk bekerja di tempat yang sudah kita kembangkan tersebut. Yang lainnya itu menjadi artis. Dalam arti kata menjadi artis itu susah jikalau kita tidak bisa mempelajarinya, sehingga kita perlu belajar juga ilmu-ilmu keartisan, mungkin ilmu supaya terkenal dan ilmu yang lainnya. Menjadi dosen semua orang pasti ingin, karena kita pada dasarnya akan membagi ilmu kita kepada orang lain. Menjadi guru bisa juga, dan menjadi dosen adalah pilihan yang paling baik mungkin bagi kita. Karena kenapa? Jikalau semakin tinggi nilai atau gelar kita, maka semakin tinggi pula tahap pendidikan yang harus kita berikan. Salah satunya dosen adalah salah satu visi dan misi yang tepat untuk kita melakukan ke depannya. Dan menjadi motivator
Yang terakhir, kenapa motivator kita perlu? Karena dengan menjadi motivator maka kita bisa menginspirasi kepada orang lain melalui penulis, melalui pengusaha, melalui artis, melalui dosen akan terkumpul dalam satu, yaitu motivator. Karena menjadi motivator kita harus memiliki banyak tentunya kelebihan. Dalam arti kelebihan belum tentu itu kekal abadi dalam diri kita jikalau kita sombong. Oleh karena itu menjadi motivator kita harus bisa rendah hati. Dalam arti kata, dengan kerendahan hati kita tersebut kita bisa mudah bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga milikilah visi dan misi kita kenapa kita mau jadi motivator. Sehingga banyak kesingkatan-kesingkatan lain yang bisa kita jadikan ringkasan dari visi dan misi kita. Salah satunya tadi PPDAM, dan masih banyak lagi, ada juga PDAM, seorang guru saya, dan masih banyak lagi kesingkatan-kesingkatan yang bisa kita luangkan dalam memiliki visi dan misi. Saya pikir hanya ini testimoni why saya harus menjadi motivator. Semoga bisa bermanfaat kepada teman-teman semua. Ambillah sedikit apa yang bisa menginspirasi atau informasi kepada teman-teman semua. Dan jikalau tidak bisa mengambilnya, maka like dan komen boleh untuk teman-teman semua supaya bisa menjadi pembelajaran bagi saya. Saya pikir hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon diperbanyak maaf karena saya masih tahap belajar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.